Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajri Solehudin. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 6E ya. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya organisasi dan budaya religius di pesantren. Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan eh, Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan pengembangan nilai-nilai keagamaan. Yang pertama yaitu ada pengertian budaya organisasi. Apa itu pengertian budaya organisasi? Pengertian budaya organisasi adalah budaya organisasi adalah sekumpulan nilai atau norma atau kebiasaan dan aturan yang dianut bersama oleh anggota organisasi yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, menurut Robbins dan Judge, budaya organisasi ini merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Untuk budaya organisasi di pesantren yaitu meliputi beberapa unsur. Yang pertama ada nilai keikhlasan, yang kedua ada kedisiplinan, yang ketiga ada tanggung jawab, keempat kemandirian, kelima kebersamaan dan uhuwah Islamnya. Nah, untuk yang keenam kepatuhan terhadap peraturan di pesantren. Yang ketujuh ataupun yang terakhir yaitu penghormatan kepada kiai, ustadz, dan sesama santri. Nah, itu untuk pengertian. Nah, yang kedua ada fungsi budaya organisasi. Di mana ya, pasti di pesantren lah. Ya kan judulnya ge budaya di pesantren dan religius budaya di pesantren. Budaya organisasi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama pasti punya fungsi ya. Untuk ini fungsi budaya organisasi. Yang pertama ada sebagai identitas pesantren, menjadi ciri khas yang membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya. Pasti ada perbedaan. Nah, yang kedua yaitu menumbuhkan komitmen anggota, yaitu membentuk rasa memiliki terhadap pesantren. Nah, untuk yang ketiga yaitu menjaga stabilitas organisasi, yang mana itu menciptakan lingkungan yang tertib dan harmonis. Dan yang keempat yaitu ada sebagai pedoman perilaku, mengarahkan santri, guru, dan pengurus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Itu untuk fungsi ya. Yang ketiga yaitu ada unsur, yaitu unsur-unsur budaya organisasi di pesantren. Nah, untuk yang pertama yaitu dari unsur budaya organisasi pesantren yaitu ada kiai, yang mana kiai sebagai pemimpin utama menjadi teladan dan pusat pengambilan keputusan. Untuk yang kedua ada santri ya, pasti ada kiai, ada santri. Santri yaitu sebagai anggota yang menjalankan nilai dan tradisi di pesantren. Yang ketiga ada ustadz dan tenaga kependidikan, yang mana membimbing serta mendidik santri. Yang keempat aturan dan tata tertib pesantren, yaitu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada tradisi pesantren, yang mana seperti mengaji kitab kuning, musyawarah dan gotong royong ataupun sorogan. Yang yaitu yang keempat yaitu pengertian budaya religius. Nah, ini budaya religius adalah budaya
yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang diwujudkan dalam kebiasaan dan perilaku sehari-hari sehingga menjadi karakter dan identitas suatu lembaga. Menurut Muaimin, budaya religius merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi tradisi dalam suatu lingkungan pendidikan. Nah, untuk yang yaitu tujuan budaya religius di pesantren. Nah, pasti ada tujuannya. Yang pertama yaitu kesatu membentuk pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua bertakwa. Yang kedua membiasakan santri menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang ketiga menanamkan akhlakul karimah, yang keempat menciptakan lingkungan pendidikan yang islami, yang kelima membentuk karakter disiplin jujur dan bertanggung jawab. Untuk yang F yaitu bentuk-bentuk budaya religius di pesantren. Yang pertama, pembiasaan ibadah, yaitu sholat berjamaah 5 waktu, sholat sunnah, membaca Al-Quran dan zikir, puasa sunnah. Nah, itu ya yang empatannya. Terus yang kedua, ada pembiasaan akhlak mulia, yang mana menghormati guru dan orang tua, ya lebih ke akhlak, sopan santun dalam berbicara, tolong menolong dan gotong royong, terus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu kan pembiasaan akhlak mulia. Nah, yang ketiga ada kegiatan keagamaan, yang mana ada beberapa poin: pengajian kitab kuning, mudoroh atau latihan pidato, tahlilan dan dzikir bersama, peringatan hari besar Islam, hafalan Al-Quran dan hadis ataupun sebagainya. Banyaklah budaya-budaya. Terus yang keempat ada budaya salam dan sapa. Mengucapkan salam ketika bertemu, bersalaman dan dengan guru dan sesama santri, menjaga uhwah Islamiyah. Nah, untuk yang G yaitu hubungan budaya organisasi dan budaya religius di pesantren. Nah, ini menjadi hubungannya antara budaya organisasi dan budaya religius di pesantren. Yaitu budaya organisasi dan budaya religius memiliki hubungan yang sangat erat. Budaya organisasi menjadi sistem yang mengatur kehidupan pesantren, sedangkan budaya religius menjadi ruh atau jiwa yang menghidupkan seluruh aktivitas yang ada di pesantren. Keduanya saling mendukung dalam membentuk lingkungan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan menghasilkan generasi yang berilmu, berakhlak, serta berkepribadian Islami. Nah, untuk kesimpulan, ya segitu saja ya. Kesimpulan, budaya organisasi di pesantren merupakan sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang menjadi pedoman bagi seluruh warga pesantren. Sementara itu, budaya religius adalah pembiasaan nilai-nilai Islam yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua budaya tersebut memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter santri yang beriman, bertakwa, disiplin, mandiri, dan berakhlakul karimah. Nah, demikian pemaparan mengenai budaya organisasi dan budaya religius di pesantren. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya budaya organisasi dan budaya religius dalam membentuk karakter serta berkualitas pendidikan di pesantren. Ya, segitu saja untuk tugas video mengenai budaya organisasi dan budaya religius di pesantren. Wallahumul wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri ngomong.